Shalom, sahabat John Pregado. Senang sekali bisa bertemu kembali dengan sahabat di channel ini. Terima kasih sahabat sudah mendukung channel ini sampai hari ini. Saya berdoa kepada Tuhan, kiranya Tuhanlah yang membalas dan memberkati kita semua. Baiklah, langsung saja kita dengarkan pesan penting yang akan memberkati kita semua oleh seorang yang dipakai Tuhan luar biasa. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kesempatan kali ini kami akan mendengarkan sesuatu pesan yang sangat penting yang tentu pasti akan memberkati kami. Berkatilah hamba-Mu ini, anak-Mu ini, sehingga boleh menyampaikan isi hati-Mu dengan baik dan berkati pendengar setia John Pregador. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan pesan penting ini. Demi nama Yesus. Amin. Salam. Bagaimana kabar sahabat semua? Pastinya dalam keadaan sehat dan sukacita. Amin. Senang berjumpa dengan sahabat di channel ini. Dalam waktu beberapa menit ke depan, kita akan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Mari kita mulai. Tema renungan hari ini adalah, apa itu takut akan Tuhan? Ayat firman Tuhan diambil dari Amsal 15 ayat 33. Takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat dan kerendahan hati mendahului kehormatan. Ketika berbicara tentang takut akan Tuhan, banyak orang tidak asing lagi dengannya, dan juga mengetahui bahwa hanya orang yang takut akan Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Tetapi hanya sedikit orang yang tahu apa artinya takut akan Tuhan. Saksikan channel ini sampai selesai, ini akan memungkinkan Anda untuk memahami apa artinya takut akan Tuhan. Sehingga Anda memiliki kesempatan untuk menjadi orang yang takut akan Tuhan dan mendapatkan berkat dan janji Tuhan. Takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat dan kerendahan hati mendahului kehormatan. Ayat ini memberitahu kita bahwa takut akan Tuhan berarti kita dapat menerima hikmat dan ajaran Tuhan, menjalin hubungan yang baik dengan Tuhan, dan mendapatkan perkenanan dan berkat Tuhan. Sebenarnya kita semua tidak asing lagi dengan kata takut akan Tuhan yang muncul sebanyak 200 kali di seluruh Alkitab. Karena itu takut akan Tuhan sangat penting bagi semua orang yang dengan tulus percaya kepada Tuhan. Jadi, apa sebenarnya yang dimaksud dengan takut akan Tuhan? Kita dapat memahaminya dari 3 karakter dalam Alkitab. 1. Nuh. Dalam Ibrani pasal 11 ayat 7, dikatakan karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran, sesuai dengan imannya. Kita semua tahu bahwa ribuan tahun yang lalu, seluruh dunia jahat dan rusak, dan Tuhan ingin membinasakan dunia dengan air bah. Tuhan memanggil Nuh untuk membangun bahtera. Nuh mendengar dan menaati Tuhan tanpa syarat. Dia melakukan apapun yang Tuhan perintahkan, tanpa menanyakan alasan atau syarat. Tuhan hanya mendengar dan menaati Tuhan, dan dengan demikian telah mendapatkan berkat Tuhan. Ini adalah syarat untuk takut akan Tuhan. 2. Abraham. Alkitab mencatat bahwa Tuhan memberi Abraham seorang anak laki-laki Ishak. Ketika Ishak tumbuh dewasa, Tuhan memerintahkan Abraham untuk membawa satu-satunya anak laki-laki yang merupakan Ishak kesayangannya ke Gunung Moria dan mempersembahkan Ishak sebagai korban bakaran. Setelah Abraham menyiapkan semuanya, dia mengangkat pisau untuk membunuh Ishak, tetapi malaikat Tuhan menghentikannya tepat pada waktunya dan menyiapkan seekor domba untuk dikorbankan. Ketaatan mutlak, pengabdian, dan balasan dari Abraham telah mendapatkan perkenanan dan berkat Tuhan.
Oleh karena itu, ketaatan mutlak, pengabdian, dan balasan dari Abraham juga adalah perwujudan dari takut akan Tuhan. 3. Ayub. Ayub pasal 1 ayat 1 mengatakan ada seorang laki-laki di tanah Uz yang bernama Ayub, dan dia adalah orang yang tak bercela dan jujur. Dia takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Ayub 1 ayat 1. Ayub adalah orang yang takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Dia mengalami banyak ujian, kehilangan semua harta dan anak-anaknya, dan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan bara yang busuk. Namun dia tidak mengeluh sama sekali dan tetap memegang teguh kesalehannya, menyembah Tuhan, serta memuji Tuhan. Ini juga merupakan perwujudan takut akan Tuhan. Dari hal-hal ini, kita dapat melihat bahwa takut akan Tuhan membutuhkan ketaatan mutlak kepada Tuhan, kesediaan untuk mengabdikan dan mengembalikan apa yang Tuhan berikan kepada kita, penyembahan dan pujian yang tulus, dan lain-lain. Seperti yang dikatakan firman Tuhan, takut akan Tuhan bukan berarti ketakutan dan perasaan nyeri yang tak terlukiskan, juga bukan menghindari, bukan menjaga jarak, juga bukan penyembahan berhala ataupun takhayul. Takut akan Tuhan adalah kekaguman, rasa hormat, kepercayaan, pemahaman, kepedulian, ketaatan, pengabdian, kasih juga penyembahan tanpa syarat, dan tanpa mengeluh balasan dan ketundukan. Firman Tuhan menjelaskan dengan sangat gamblang apa artinya takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan bukanlah memiliki perasaan ngeri tentang Tuhan, karena perasaan ngeri pasti akan membuat kita menjauhi dan menghindari Tuhan, dan hubungan dengan Tuhan hanya akan semakin jauh, dan akhirnya malah mengkhianati Tuhan. Ini tidak berarti takut akan Tuhan. Oleh karena itu, untuk melihat apakah kita adalah orang yang takut akan Tuhan, kita perlu melihat apakah kita memiliki syarat-syarat untuk takut akan Tuhan seperti kepercayaan, pemahaman, kepedulian, ketaatan, pengabdian, kasih, juga penyembahan tanpa syarat dan tanpa mengeluh, balasan, dan ketundukan. Berefleksi dengan seksama, jika kita tidak memiliki perwujudan takut akan Tuhan ini, itu berarti kita bukanlah orang yang takut akan Tuhan. Jadi bagaimana kita bisa mencapai rasa takut akan Tuhan dan menjadi orang yang diperkenan dan diberkati oleh Tuhan? Jika Anda ingin mengetahui lebih lanjut, silakan tekan subscribe channel ini, maka Anda akan mendapat notifikasi renungan setiap harinya. Demikian renungan hari ini. Apabila ada komentar dan saran, silakan tinggalkan komentar di bawah video ini. Dan apabila sahabat diberkati, marilah share video ini kepada sahabat kita yang lain. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih sahabat sudah mengikuti dan menyaksikan tayangan kami hari ini. Saya yakin dan percaya kita pasti diberkati melalui tayangan hari ini. Sahabat, bila diberkati dengan tayangan kami, marilah kita dengan murah hati share video ini kepada teman-teman kita yang lain, agar mereka juga tidak kehilangan informasi dan mereka juga diberkati. Diberkati untuk memberkati. Sahabat John Pregador, banyak sekali pelajaran yang kita bisa ambil dari sesi hari ini. Catatlah baik-baik poin-poin yang telah disampaikan, simpan dalam hati, dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Saya yakin dan percaya itu bisa menjadi pelajaran dan rema buat kita, sekaligus membuat kita bijaksana dan bertanggung jawab dalam menjalani kehidupan ini. Sahabat John Pregador, apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, tetaplah percaya kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, pegang firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah pedoman hidup kita, yang menuntun kita kepada jalan yang benar, yang membawa kita kepada keselamatan yang kekal. Jadi sahabat, mari kita mempergunakan waktu ini sebaik-baiknya. Selama hidup, selama masih diberikan kesempatan untuk berkarya, mari kita beri yang terbaik kepada Tuhan. Sahabat, apabila engkau dalam kesusahan, ingatlah firman ini.
Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Diberkati orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambat akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Tetaplah berpegang pada janji Tuhan. Diberkati sahabat John Pregador dimanapun berada. Pekerjaan apapun yang sedang dikerjakan, Tuhan buat berhasil. Darah Yesus buka dalam berkat, keberuntungan, keberhasilan, masa depan yang penuh harapan diberikan Tuhan kepada setiap pendengar setia John Pregador. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami percaya setiap hari adalah hari yang baik Engkau berikan kepada kami. Dan hari ini pun kami merasakan kebaikan Tuhan dan tidak ada alasan kami untuk tidak mengucap syukur. Terima kasih sepanjang hari yang Tuhan berkati. Terima kasih renungan kabar baik yang sudah kami dengar hari ini. Diberkatilah kiranya semua pendengar setia John Pregador. Dibukakan jalan berkat, jalan keberuntungan, keberhasilan mereka. Pekerjaan mereka berhasil dan beruntung. Keluarga mereka diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pertemukan kami di hari-hari berikutnya dengan keadaan sehat dan baik, diberkati oleh Tuhan Yesus. Terima kasih buat pembicara narasumber hari ini. Diberkati pekerjaan, usaha, bisnis apapun yang mereka kerjakan, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Terima kasih Tuhan Yesus. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.